Shalom saudara, apa kabar semuanya? Dalam keadaan luar biasa, amin saudara. Kita semua, kita percaya Tuhan Yesus selalu memelihara kita. Sebelum kita mulai ibadah pagi-pagi hari ini, biarlah kita mau satukan hati dalam berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa buat kehidupan setiap kami Tuhan. Bila pagi hari ini kami memulai ibadah kami Tuhan, biarlah hadirat-Mu nyata buat setiap kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya di dalam Engkau kami punya kekuatan yang besar Tuhan Yesus. Kami punya pengharapan yang luar biasa. Karena Engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Siap saudara untuk memuji nama Tuhan Yesus, amin. Karena kita percaya kita punya Allah yang besar, haleluya. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan Yesus. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita sama-sama tepuk tangan saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dari hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semuanya Tuhan sediakan. semua disediakannya Haleluya. bagi yang mengasihi. Kita mau angkat tangan kita saudara, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan lebih lagi. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan. Yes. Kau sanggup melakukan segala perkara, selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita sama-sama angkat tangan kita saudara. Allah sanggup Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. kuasanya tak pernah berubah, Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang.
Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama dari awal, saudara. Kau sangat baik Tuhan Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan setiap kami Tuhan, penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat-Mu Tuhan, berkat kemurahan. Kita mau katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari lebih lagi dengan sungguh kita mau sama-sama puji Tuhan Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari angkat tangan kita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya Tuhan, berkat kemurahan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saudara, kami hidup
Tuhan, semuanya karena Engkau. Semua kebaikannya karena Engkau Tuhan Yesus. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Memeliharaanmu sempurna buat kami saudara. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami. Masa depan kami gilang gemilang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau teramat baik Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Mari kita mau sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan, aku ada Tuhan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua karena Engkau Tuhan. Amin Yesus, thank you. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau katakan lebih lagi. Oh Yesus. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Yes Jesus. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku ada Tuhan. Hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya yes Jesus Tuhan. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Kau sangat baik Tuhan. Mari kita sembah Yesus. Oh, Kau sangat baik. Yesus, Kau luar biasa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Perbuatan-Mu ajaib. Oh, Yesus, Kau besar, Engkau mulia. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. You are the best. You are my Lord Jesus. Segala kebaikan-Mu luar biasa Tuhan Yesus. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan.
Yesus. Ku bersyukur pada, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, kami bersyukur. Haleluya Yesus, Kau dahsyat Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, kami bersyukur. Yes Jesus, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Yes. Oh, Jesus, thank you, thank you. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Sekali lagi katakan, oh Jesus, amin. Segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya kami puji dan sembah Engkau Tuhan, sampai akhir hidup kami Yesus. Yes. Yes Jesus. Haleluya Tuhan Yesus. You are my Father, you are my Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membangkitkan kami kembali Tuhan Yesus. Semakin kami sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau teramat sangat baik buat kami Tuhan Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan dan rema bagi kami, setiap kami Tuhan. Menjadi pelajaran, pengajaran Tuhan, peringatan buat setiap kami Tuhan. Biar kami punya iman yang semakin bertumbuh dan kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kekasih dalam Kristus. Bertemu kembali bersama saya di dalam ibadah online. Kami percaya, kami yakin dalam situasi yang begitu sulit, begitu susah, kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah online, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih buat hari yang indah ini ya Tuhan. Kalau kami boleh bertemu kembali bersama Engkau ya Tuhan Yesus dalam ibadah online ini. Kami yakin, kami percaya Engkau sungguh baik buat kami. Kau berkati kami, urapi kami, jamah kami, berikan kami hati yang bijaksana ya Tuhan Yesus. Berikan kami pengertian ya Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang mendengarkan ibadah online ini.
Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, kira-kira 2 minggu yang lalu, saya mendapatkan pesan-pesan dari gembala sidang kami. Pesan-pesan itu cukup keras, cukup bagus buat saya dan saudara semuanya, yaitu mengenai akhir zaman. Kami yakin, kami percaya, dalam situasi yang sulit ini, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang indah dan baik. Dalam firman Tuhan yang disampaikan gembala sidang kami, yaitu mengenai menabur benih yang bagus. Memang kita dalam kehidupan kita harus menabur benih yang bagus. Kalau benih itu jatuh di batuan, itu akan tidak tumbuh, tidak berdampak. Tetapi kalau itu jatuh di dalam tanah yang subur, dia akan berdampak dan dia akan bertumbuh dan dia akan berbuah dan dia menghasilkan yang terbaik. Kalau kita ngomong soal akhir zaman, kita bicara mengenai kerajaan surga. Jadi dalam kehidupan kita, walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan yang begitu tidak menyenangkan, kita berharap kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh pengertian. Melalui ibadah online ini, kita harus tidak boleh egois, tidak boleh sombong. Banyak pengertian-pengertian yang saya dapatkan. Kemarin ada pengerja ketemu saya, dia menceritakan, "Pak, keadaannya makin sulit, Pak. Pak, enggak tambah enak, Pak. Banyak yang meninggalkan, enggak baca firman, enggak berdoa." Dalam situasi yang sulit ini, kita nggak boleh egois, kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh egois. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit firman Tuhan. Bagaimana kita tidak boleh memandang remeh orang lain. Jangan memandang rendah orang lain. Kenapa? Karena kita nggak boleh egois. Maksudnya dalam memandang rendah orang lain, orang yang menganggap rendah terhadap orang lain itu disebut orang yang sombong. Sombong, ya, banyak sekali orang yang sombong, merasa udah kaya, merasa udah pandai, merasa udah pinter. Orang yang disebut itu adalah dia hanya memuji dan meninggikan kepribadiannya. Contoh, dia merasa pinter, dan meremehkan orang lain atau merendahkan orang lain. Contoh, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi dia merasa kepandai, dia merasa pinter, dia nggak mau memandang orang lain. Firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 5-13. Perikopnya itu disebutkan, jangan kita memandang muka. Kadang-kadang manusia melihat fisik orang lain. Waduh, itu kelihatannya orang kaya itu, perlente. Tapi kita nggak boleh. Di Yakobus 2 ayat 8b dikatakan, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik." Jadi kita harus mengasihi. Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Jadi ukuran kepandaian itu atau kepintaran seseorang hanya Tuhan yang mengetahui. Hanya Tuhan yang tahu. Jangan pernah menganggap diri sendiri itu lebih pintar dari orang lain. Saya waktu kerja di sekuler, ada sepupu kita, dia mengatakan, di atas langit masih ada langit. Jadi kepandaian itu hanya Tuhan yang mengetahui. Dia hanya mengetahui.
Firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya. Jadi kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, kita nggak boleh menganggap rendah anak-anak muda, termasuk anak-anak kita. Biasanya itu terjadi karena kita sudah egois, kita sombong. Waduh, kamu itu belum pernah makan asam garam, belum pernah merasakan. Jadi merasa kita tuh pandai sebagai orang tua. Padahal kita nggak boleh menganggap rendah karena dia muda. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita harus jadi teladan. Karena teladan kita Tuhan Yesus. Tuhan itu sempurna. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh pengertian. Jadi kita harus jadi teladan bagi orang-orang percaya. Firman Tuhan di Lukas 6 ayat 31. Sebagaimana kamu ingin orang melakukan padamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Jadi kalau sebelum kita itu mengharapkan orang itu melakukan kepada kita, kita harus melakukan kepada mereka. Ini sering saya sampaikan di keluarga saya. Sering saya sampaikan di anak-anak saya. Sebelum kamu menghormati orang, kamu harus menghormati orang. Sebelum kamu dihormati orang, kamu harus menghormati orang. Sebelum kamu dihargai orang, kamu harus menghargai orang. Jadi kita harus memberi contoh, membuktikan bahwa kamu baik. Di sini ada 2 contoh Tuhan Yesus. 2 contoh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dia menginjak dewasa, dia lahir, dia turun ke dunia ini sebagai Tuhan, sebagai manusia. Di Markus 6 ayat 1 sampai 6a, Yesus itu ditolak di Nazaret. Banyak orang-orang mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dia itu huruf besar, Tuhan. Saya ingat waktu kecil, waktu saya dilahirkan di kota kecil di desa. Saya waktu kecil itu di kota saya itu ada satu tabib. Dia cukup terkenal. Tamunya dari luar negeri, dari luar kota, dari luar pulau. Tetapi untuk lingkungan kota tersebut, untuk di daerah kota tersebut, dia tidak terkenal. Siapa sih? Wah, dia kan anak si A, si B. Begitupun Tuhan Yesus. Kita menganggap remeh orang lain, menganggap rendah orang lain. Contoh yang kedua, yaitu Daud. Daud di 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 50 dikatakan, jangan memandang muka karena usia dan kemampuan. Kita nggak boleh memandang muka karena usia dan kemampuan. Daud yang masih muda, yang masih imut-imut, dia sebagai pengembala binatang, kambing, domba, dia nggak diperhitungkan oleh mereka-mereka yang udah gagah, tinggi, pandai, pinter. Tidak diperhitungkan. Di Samuel 1 Samuel 16 ayat 7b dikatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Jadi, apa yang dilihat manusia, itu tidak dilihat oleh Allah. Tetapi manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan, aku menemukan Daud yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Itu kata Tuhan.
begitu merindingnya saya. Tuhan mengatakan, yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendak-Ku. Daud. Jadi waktu Daud mau diurapin, orang menganggap dia tuh remeh sekali. Dianggap dia itu nggak diperhitungkan. Dalam kita tidak boleh memandang orang rendah, tidak boleh merendahkan orang lain. Kita yang pertama itu apa? Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Karena apa? Teladan kita itu Kristus. Kristus itu orangnya baik. Dia sempurna. Dia sebagai manusia, dia sebagai Allah. Dia teladan kita. Kita nggak boleh sombong yang pertama. Filipi 2 ayat 5-11 dikatakan. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama yaitu bersama Kristus, menaruh pikiran, menaruh perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Teladan kita adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, kita harus suka berdamai. Bagaimana kita suka berdamai? Kita harus dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus berbahagia, berdamai, tidak sering melakukan keributan, tidak boleh membenci orang, tidak boleh marah sama orang. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Membawa damai, di mana-mana bawa damai. Karena akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita membawa damai, kita pasti masuk surga. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Itulah firman Tuhan yang dikatakan Tuhan. Kita harus membawa damai. Yang ketiga, berdamailah dengan saudaramu. Saya pernah menyampaikan untuk memaafkan kepada saudara, teman, anak, orang tua, istri, itu sulit. Tapi di sini disebutkan kita harus berdamai dengan saudaramu. Efesus 4 ayat 26 dan 27 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kita harus tidak boleh berbuat dosa waktu kita marah, karena waktu kita marah, kita pengendaliannya agak sulit. Pengendalian agak sulit, emosi dilimpahkan, itu sulit. Dan kita kadang-kadang memberi kesempatan kepada iblis. Itu yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Kita harus berdamai, harus memaafkan. Kalau mamanya kita ada masalah sama saudara, ada teman, sama istri, sama siapapun, sebelum matahari terbenam, kita harus selesaikan. Banyak orang yang marah 3 hari 3 malam, sampai kadang-kadang disimpan terus. Saya benci sama orang itu. Ada satu ibu-ibu, asal ketemu, dia selalu marah, dia selalu nggak enak, selalu buang muka. Karena apa? Nggak mau memaafkan. Sebelum terbenam, kita harus memaafkan. Dan kita jangan berbuat dosa. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Itu penting buat kita. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir kesimpulannya. Kesimpulannya, ada kalanya kita tidak melihat apa yang melekat pada tubuh seseorang saja sebagai penilaian. Maksudnya begini, kadang-kadang kita melihat orang dari penampilan, bajunya, handphonenya, jam tangannya. Bukan hal yang bagus untuk meremehkan seorang karena melihat penilaian dari luar. Kita tidak akan pernah tahu pada beberapa waktu yang akan datang seseorang kita akan yang diremehkan bisa jadi merupakan pengantar rezeki yang tak terduga. Contoh, waktu kita di mall, saya pernah ngalamin, ada bapak-bapak, ibu-ibu,
dia ingin beli sesuatu, berlian lah. Harganya mungkin sekitar 5 juta, 15 juta. Pegawai toko aras-arasan itu ogah melayani. Karena melihat penampilan bapak ibu ini tidak meyakinkan. Tapi waktu dia tanya, terus dia harganya berapa, terus akhirnya dibeli, pegawai toko baru sadar, saya meremehkan, saya sombong, saya memandang rendah sehingga orang ini dapat beli barang ini. Itu membawa rezeki buat kita juga. Inilah yang disampaikan firman Tuhan. Sebelum kita selesai menyelesaikan firman ini, saya ingin berdoa kepada saudara-saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur melalui firman ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi jamah kami semua ya Tuhan Yesus. Beri pengertian ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan suci Tuhan Yesus, kita akan berdoa. Mari kita berdoa Bapak, Ibu. Kekasih-kekasih Kristus, kami yakin, kami percaya melalui perjamuan kudus ini, perjamuan Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati kita semua. Tetapi sebelum perjamuan kudus ini dilakukan, kita harus mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Dia mati untuk kita. Dia memberi keselamatan buat kita. Perjamuan kudus, perjamuan suci ini adalah perjamuan Tuhan Yesus. Sebelum kita melakukan, kita harus mengingat, mungkin ada ganjalan di dalam hati kita, kita harus selesaikan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Apabila kami masih menyimpan ganjalan, menyimpan kesalahan orang lain, kami mau memaafkan, kami mau menyelesaikan. Berkati perjamuan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat roti. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjamuan kudus, perjamuan baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan cawan yang kita minum ini adalah darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang baik, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan ditambahkan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kekasih Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat dari Allah Bapa. Syukur Bapa. Syukur. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah membawa berkat. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang mengalir dari anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.